selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah anomali luar biasa dalam catatan sejarah militer. Sebuah konflik bersenjata resmi yang durasinya bahkan tidak sampai 1 jam. Ini adalah kisah perang Inggris Zanzibar. Sebuah insiden pada tahun 1896 yang memegang rekor dunia sebagai perang terpendek yang pernah ada, berlangsung hanya sekitar 38 menit. Untuk memahami bagaimana perang secepat kilat ini bisa terjadi, kita harus mundur ke Zanzibar pada akhir abad ke-19. Saat itu Zanzibar, meskipun secara teknis merupakan kesultanan yang merdeka, berada di bawah pengaruh kuat Britania Raya. Inggris mengendalikan perdagangan dan politik di kawasan tersebut. Pengaruh ini diperkuat melalui serangkaian perjanjian yang secara efektif menjadikan Zanzibar sebagai protektorat Inggris, meskipun statusnya belum resmi diakui secara internasional. Keseimbangan kekuasaan ini sangat bergantung pada pemimpin yang bersahabat. Sultan Hamad bin Twaini adalah figur pro-Inggris yang menjamin kepentingan Britania di kawasan tersebut. Namun, pada tanggal 25 Agustus tahun 1896, Sultan Hamad meninggal dunia secara tiba-tiba dengan dugaan kuat diracuni. Kematiannya menciptakan kekosongan kekuasaan dan disinilah akar konflik dimulai. Menurut perjanjian antara Inggris dan Zanzibar, setiap kandidat sultan yang baru harus mendapatkan persetujuan dari konsul Inggris. Namun, salah satu sepupu almarhum sultan, Khalid bin Bargash, memutuskan untuk mengambil alih takhta tanpa izin. Dalam beberapa jam setelah kematian Sultan Hamad, Khalid bin Bargash bergerak cepat. Ia menduduki istana sultan dan mengumpulkan pasukannya yang berjumlah sekitar 2.800 orang. Pasukan ini terdiri dari pengawal istana, warga sipil bersenjata, dan beberapa meriam tua yang posisinya sudah usang. Tindakan ini adalah pelanggaran langsung terhadap perjanjian dan merupakan tantangan terbuka bagi kekuasaan Inggris. Britania Raya tidak menganggap enteng pembangkangan ini. Mereka melihat Khalid sebagai boneka yang tidak akan melindungi kepentingan mereka. Diplomat utama Inggris di wilayah itu, Basil Cave, segera mengirim pesan mendesak ke London dan memerintahkan bala bantuan. Respons Inggris sangat cepat dan tegas. Di pelabuhan Zanzibar sudah ada 2 kapal perang Inggris, HMS Philomel dan HMS Rush. Dalam waktu singkat, 3 kapal perang lainnya, HMS St. George, HMS Raccoon, dan HMS Thrush, tiba bersama pasukan marinir dan pelaut yang siap bertempur. Kekuatan ini jauh melampaui kemampuan pertahanan Zanzibar yang manapun. Malam itu, konsul Inggris mengeluarkan ultimatum terakhir. Khalid harus mundur dari istana pada pukul 9 pagi keesokan harinya, tanggal 27 Agustus tahun 1896, atau Inggris akan membuka tembakan. Khalid, yang mungkin meremehkan tekad Inggris atau terlalu percaya diri dengan posisinya, memilih untuk tidak mematuhi. Pagi hari, tanggal 27 Agustus, pukul 8 pagi, seorang utusan Inggris dikirim untuk terakhir kalinya, menanyakan apakah Khalid akan menaati ultimatum tersebut. Khalid mengirim jawaban yang meremehkan, menyatakan bahwa ia tidak percaya Inggris akan benar-benar menembak. Tepat pukul 9 pagi, setelah tenggat waktu berakhir, perintah tembak diberikan. HMS Thrush membuka tembakan pertama, menargetkan meriam Zanzibar yang mengarah ke Keppel Inggris. Istana dibombardir secara intensif oleh 5 kapal perang Inggris. Pemboman itu sangat menghancurkan struktur kayu istana sultan dengan cepat terbakar, dan artileri tua Zanzibar tidak memiliki kesempatan untuk membalas secara efektif. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika satu-satunya kapal perang Zanzibar, HHS Glasgow, sebuah kapal layar tua yang telah diubah menjadi kapal pesiar kerajaan, tenggelam dalam hitungan menit setelah diserang. Kepanikan melanda pasukan Khalid. Ia dan para pengawalnya segera melarikan diri dari istana melalui pintu belakang, meninggalkan tentara mereka yang kebingungan dan berjatuhan. Pada pukul 9:38 menit, kurang dari 40 menit setelah tembakan pertama dilepaskan, bendera di atas istana sultan diturunkan, menandakan penyerahan diri. Beberapa catatan menyebut durasinya hingga 9:45, tetapi secara konsensus, konflik senjata yang sebenarnya berakhir dalam durasi yang sangat singkat menjadikannya perang terpendek di dunia. Korban di pihak Zanzibar sangat besar, mencapai sekitar 500 orang tewas atau terluka. Di pihak Inggris, hanya 1 pelaut yang terluka ringan. Setelah penyerahan, Inggris segera menunjuk sultan yang mereka setujui.
Hamud bin Muhammad. Sementara itu Khalid bin Bargash melarikan diri ke konsulat Jerman, di mana ia diberikan suaka sebelum akhirnya ditangkap dan diasingkan bertehen-tehen. Kemudian Perang Inggris Zanzibar adalah pengingat yang tajam tentang dinamika kekuasaan kolonial pada akhir abad ke-19. Perang ini menunjukkan betapa cepatnya kekuatan superior dapat memaksakan kehendak mereka. Sebuah konflik yang berakhir bahkan sebelum banyak orang sempat menyelesaikan sarapan pagi mereka. Namun kisahnya abadi sebagai rekor sejarah militer yang unik. Terima kasih telah patawa. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.